dengan evaluasi indikator desa pangan aman, pasar pangan aman berbasis komunitas, dan sekolah dengan PJS aman. Eh, Bapak Ibu semua, eh, program-program desa pangan aman, kemudian sekolah dengan PJS aman, dan juga pasar pangan aman berbasis komunitas, ini merupakan program pemberdayaan masyarakat pangan olahan yang diselenggarakan di UPT. Targetnya untuk desa, pasar, dan sekolah ini masuk di dalam dokumen RPJMN 2020-2024 dengan target kumulatif untuk desa pangan aman 2020, oh sorry ini 2021 ya, harusnya 2020 sorry. 2020 sampai 2024 itu 11.105 itu untuk desa pangan aman. Kemudian untuk sekolah dengan PJS aman itu 3.400 2020 sampai 2024 dan jumlah untuk target untuk pasar pangan aman berbasis komunitas kumulatif 2020-2024 ini adalah 450 pasar. Nah, kegiatan-kegiatan ini secara teknis dilaksanakan oleh UPT. Namun Direktorat PMPU PO sebagai fungsi steering ya terhadap UPT juga melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan yang pertama pencapaian target indikator UPT. Jadi kita berdiskusi untuk penetapan target setiap tahunnya, kemudian secara berkala dimonitoring pencapaian targetnya. Dan kemudian yang kedua, kami melakukan pengukuran kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan pedoman menggunakan tools penilaian UPT. Jadi Bapak Ibu kami memberikan juknis ya untuk setiap kegiatan ini kepada UPT, kemudian UPT melaksanakan dan kami melihat ya kesesuaian pelaksanaan kegiatan intervensi di desa, pasar dan sekolah ini menggunakan tools yang kami buat ya seperti itu. Nah, tools penilaian kinerja UPT ini merupakan tools yang digunakan untuk mengukur salah satu capaian indikator kinerja uh, dalam peta strategis Direktorat PMPUPO. Jadi di kami ada IKK, yaitu persentase UPT BPOM yang melakukan pemberdayaan keamanan pangan sesuai pedoman. Pada tahun 2024 ini targetnya 88%. Dan yang sesuai pedoman adalah kalau batas nilai UPT-nya adalah 70 dari penilaian yang dilakukan menggunakan tools. Nah, Bapak Ibu semua, untuk program yang pertama yaitu Desa Pangan Aman, eh, seperti halnya kegiatan-kegiatan yang lain, desa, pasar, sekolah, itu intervensinya semua di settingnya sama ya. Ada intervensi melalui sisi supply, yaitu kegiatan untuk pembinaan-pembinaan UMKM, eh, pelaku usaha seperti itu, dan eh, ada intervensi di sisi demand melalui kegiatan pemberdayaan kader dan komunitas masyarakat. Nah, ini baik nanti untuk kegiatan desa, pasar, dan sekolah ini sama ya. Nah, kemudian untuk tahapan desa pangan aman, di sini secara besar ya ada 5, yaitu yang pertama advokasi, ada koordinasi dengan lintas sektor dan perangkat desa untuk memperkuat kapasitas desa. Kemudian ada pelatihan kader, ini pelatihan untuk kader desa yang akan menjadi kader keamanan pangan desa. Nah, kemudian yang ketiga, ini ada bimbingan teknis dan fasilitasi atau pendampingan keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku usaha di desa. Jadi ketika kader desa ini sudah dilatih, maka kader desa akan melakukan tahapan yang ketiga ini, yaitu BIMTEK komunitas. Ada sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas dan juga ada fasilitasi atau pendampingan keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku usaha di desa yang tadi
masuk di dalam sasaran intervensi sisi supply dan sisi demand. Nah, kemudian yang keempat dilakukan MONEF. eh, ini monitoring prosesnya, kemajuan programnya, eh, dan hal-hal lain ya, termasuk kalau ada isu-isu penting yang perlu diakomodir di kegiatan ini, maka akan dilakukan review. Nah, kemudian yang kelima yaitu pengawalan. Ini memastikan program keamanan pangan dilakukan secara berkelanjutan di desa. Jadi secara umum untuk desa pangan aman ini salah satu definisi operasionalnya dia menjadi desa pangan aman kalau punya program keamanan pangan untuk tahun selanjutnya. Ada dokumen perencanaan program untuk keberlanjutan. Maka poin kelima ini yang pengawalan ini adalah memastikan program keamanan pangan yang ada di dalam dokumen perencanaan desa itu dilaksanakan seperti itu. Oke, lanjut. Nah, untuk capaian desa pangan aman, tadi secara jumlah target ya tadi 1.105 ya. Nah, untuk di 2020-2024 realisasinya 1.106 gitu ya. Jadi secara umum tercapai seperti itu. Nah, untuk capaian dari tahun 2014, nah di sini desa yang diintervensi ini sudah 6.162. Kemudian kader yang dilatih 30.308 kader, komunitas desa yang tadi sudah di BIMTEK ya, itu udah 1.555.649 orang. Nah, untuk desa pangan aman ini eh, untuk setiap tahun ya dilakukan survei pre dan post intervensi. Nah, di sini untuk desa pangan aman eh, 2021 sampai 2023, karena 2022 kalau nggak salah kita nggak melakukan pre dan post intervensi karena COVID ya. Ada penurunan target juga, jadi tidak dilakukan. Nah, di sini eh, nilai pengetahuan secara nasional untuk apa di tahun 2021 sampai 2023 ini terlihat ada kenaikan atau perbaikan ya, rata-rata dari 50-an sampai naik menjadi 70 ke atas ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk desa pangan aman ini juga kita melakukan kajian dampak ya. Masih slide ya, masih slide yang sama. Kita melakukan kajian dampak desa pangan aman. Di sini kita melihat apakah program desa pangan aman ini memiliki dampak terhadap kesehatan, tingkat kesehatan masyarakat, khususnya untuk mengurangi kejadian diare. Nah, di sini salah satu staf kami ya dari PMPUPO ini melakukan kajian dampak ini dan menjadi salah satu tesis ya, tesis eh, untuk eh, melihat kajian dampak ini. Nah, di sini diperoleh hasilnya. eh, Manfaat yang diperoleh lebih besar dari biaya pelaksanaan program, yaitu biaya akibat diare dapat dihemat sekitar 72,94 miliar, nah, dengan benefit risk cost ratio sebesar 7,63. Jadi kita melihat 100 desa pangan aman, dilihat kondisi kejadian diarenya sebelumnya, nah kemudian dilihat juga setelah mendapatkan intervensi desa pangan aman. Nah, kemudian biaya penanganan diare ini kita bandingkan dengan biaya program Desa Pangan Aman seperti itu ya. Nah, dan ini kita mendapatkan hasil bahwa biaya akibat diare di 100 desa itu bisa dihemat sekitar 72,94 miliar. Ya, lanjut. Nah, sekarang tadi ya penilaian pelaksanaan desa pangan aman oleh UPT. Nah, ini melihat apakah pelaksanaan kegiatan desa pangan aman sudah sesuai dengan pedoman atau tidak.
Nah, di sini dilihat kesesuaian capaian jumlah target desanya dan ada tidaknya rencana aksi desa. Kemudian kesesuaian jumlah kader yang dilatih, ketepatan waktunya juga. Ketepatan waktu ini dilihat pelaksanaan dan juga pelaporannya, karena masing-masing tahapan kita di Juknis sudah ada ya jadwal pelaporannya itu seperti apa. Kemudian kesesuaian jumlah komunitas yang di Bintek, ketepatan waktu pelaksanaan dan pelaporan, kesesuaian waktu pelaksanaan pelaporan tahap fasilitasi, pengawasan, survei pre dan post, kesesuaian waktu pelaksanaan dan pelaporan tahapan pengawalan, serta keikutsertaan dalam penilaian lomba desa pangan aman. Nah, di sini dilihat bahwa semua UPT sudah mencapai tadi ya batas 70 ya. eh, dengan apa? Dengan yang nilai tertinggi sampai terendah bisa dilihat di grafik ya. Kita lanjut. Nah, ini pembagian berdasarkan range ya. Nilai di atas 95 ini ada 14 UPT sebesar 33,3%. Masing-masing bisa UPT bisa melihat ya sendiri. Kemudian nilai 91% sampai 95%, ini 10 UPT, kemudian 80 sampai 90 ini 17 UPT. Nah, kurang 80 ini ada satu UPT, tapi tadi dilihat di grafik ya masih di atas 70. Nah, ini hasil evaluasi terhadap kinerja UPT dengan menggunakan tools yang sebenarnya Bapak Ibu juga isi dulu ya sebelumnya secara mandiri dan kemudian kami verifikasi di pusat. Kita lanjut. Nah, yang kedua yaitu program sekolah dengan Pejas Aman. Nah, program intervensi keamanan pangan eh, Pejas ini eh, ada beberapa hal ya yang kita lihat yaitu koordinasi dengan Pemda, ada advokasi lintas sektor, kemudian ada integrasi terpadu program Pejas dengan program-program yang ada di kabupaten kota. Kemudian terkait dengan kemandirian sekolah, ada pemberian paket edukasi, kemudian sertifikasi sekolah dengan Pejas Aman, ada sampling dan pengujian, kemudian sosialisasi keamanan pangan Pejas bagi komunitas sekolah. Kemudian terkait dengan pendampingan UMKM di sekolah, ini BIM Keamanan Pejas untuk UMKM produsen atau penyedia pangan jajanan. Kemudian juga dilihat adanya peran aktif kader atau tidak melalui monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah. Dan juga ada peningkatan kompetensi juga bagi petugas, ada workshop keamanan pangan, kemudian pelatihan auditor piagam bintang, dan juga BIMTEK kader keamanan pangan sekolah. Nah, di sini untuk program PJS 2020 sampai 2024 tentu saja tujuannya untuk mengawal pangan jajanan ini aman, bermutu dan bernutrisi dan juga memberdayakan komunitas sekolah ya agar mampu dan berdiri, melindungi diri dan keluarganya dari produk pangan yang berisiko terhadap kesehatan. Oke, lanjut. Nah, capaian program PEJAS 2020-2024 untuk intervensi PEJAS ini ada dua mekanisme ya. Yang pertama full intervensi, kemudian yang kedua nanti sekolah perluasan yang kegiatannya hanya berupa sosialisasi. Nah, untuk full intervensi tadi target kita 2020 sampai 2024 itu adalah 3.400 ya. Tapi seluruh UPT BPOM ini bisa mencapai di angka 3.522 sekolah. Jadi melebihi target. Dan untuk tahun 2024 ini beberapa UPT melebihi target full intervensi, yaitu Denpasar, Jakarta, Palangkaraya, Samarinda, Batam, Lampung, Mataram, Jayapura, dan Manado.
Nah, eh, secara umum, secara kumulatif, capaian kita meningkat seperti itu ya. Dan kemudian kader keamanan pangan sekolah yang dilatih di 2020 sampai 2024 sebanyak 11.503 orang. Oke, lanjut. Nah, untuk sekolah perluasan berupa sosialisasi PEJAS ya. Nah, ini capaiannya 13.883 sekolah. Nah, untuk tahun 2024 beberapa UPT juga melebihi ya capaiannya seperti Aceh, Tangerang, Semarang, Tarakan, Lampung, Ambon, Mataram, Kupang, Jayapura, Makassar, Palu, Manado, Payakumbuh, Palembang, dan Medan. Lanjut. Nah, untuk evaluasi rata-rata nasional untuk pengetahuan sikap dan perilaku pada program PEJAS ini 2021 sampai 2023 terlihat dari setiap tahunnya dari intervensi yang kita lakukan terdapat kenaikan ya. Baik itu tingkat pengetahuan, sikap ataupun perilaku. Ini eh, dianalisis dari hasil pengukuran pre dan post intervensi, baik itu terhadap siswa ataupun terhadap kader guru ataupun orang tua. Jadi berdasarkan survei ini, implementasi program PEJAS terlihat berdampak ya bagi peningkatan pengetahuan, sikap dan perilaku untuk komunitas sekolah. Lanjut. Nah, untuk program PEJAS ini dilakukan juga penilaian ya menggunakan tools penilaian UPT. Di dalamnya dinilai untuk tahapan advokasi, sosialisasi, BIMTEK, kemudian paket edukasi, monitoring evaluasi, kemudian sertifikasi dan pengawalan dan lomba PEJAS. Jadi dilihat tadi kesesuaiannya dengan pedoman ya terkait dengan tahapan, target, kemudian ketepatan waktu pelaksanaan, dan juga ketepatan pelaporan. Lanjut. Nah, untuk hasilnya seperti ini untuk program PEJAS kepatuhan UPT terhadap pedoman ini lumayan tinggi nilainya. Jadi ada yang nilainya 100, yang terendah di 90. Ya. Masing-masing bisa melihat ya untuk UPT. Kemudian lanjut. Nah, ini eh, pembagian berdasarkan range nilainya ya. 100 ini ada 8 UPT. Kemudian nilai 96 sampai 99 ini ada 10 UPT. Dan kemudian nilai 90 sampai 95,9 ini ada 24 UPT. Nah, jadi eh, perhitungan ini kecuali untuk UPT baru kita tidak memperhitungkan pengawalan ya karena 8 UPT baru tidak punya target untuk pengawalan. Masing-masing UPT bisa mencermati ya melihat eh, nilainya. Kemudian lanjut. Nah, yang terakhir ini untuk program Pasar Pangan Aman berbasis komunitas. Nah, Pasar Pangan Aman eh, untuk tahapannya ada survei pasar, kemudian advokasi, bimbingan teknis, sampling dan pengujian tahap 1, penyuluhan bagi pedagang pasar, kemudian kampanye keamanan pangan bagi pedagang dan pengunjung pasar, dan yang terakhir sampling dan pengujian tahap 2. Nah, jadi sama ya dengan kegiatan pemberdayaan yang lain, ada
intervensi untuk sisi suplai ini ke pengelola pasar, pedagang pasar, asosiasi pasar dan pemasok, dan juga ada intervensi ke sisi demand di sini yaitu pengunjung pasar. Lanjut. Nah, untuk capaian pasar panganan berbasis komunitas, kalau untuk dari 2020 sampai 2024 tercapai ya. Tadi eh, targetnya 300, sorry, 450 ya, atau 340. Itu, itu tercapai ya untuk target RPJMN-nya. Eh, tetapi mulai dari 2013 sampai 2024 jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas ini mencapai 653 pasar. Ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian untuk tadi kesesuaian terhadap pedoman, untuk parameter desa pangan aman ini kita melihat tahapan-tahapan yang tadi, yaitu survei pasar, kemudian advokasi, bimtek pengelola pasar, penyuluhan pedagang pasar, kemudian pelatihan fasilitator, kampanye keamanan pangan, sampling dan pengujian, serta tadi keikutsertaan terhadap lomba pasar pangan aman berbasis komunitas. Nah, sama ya dilihat apakah tahapannya sesuai, kemudian jumlah target di dalamnya terpenuhi, kemudian ketepatan waktu pelaksanaan dan juga pelaporannya. Oke, lanjut. Nah, ini terkait dengan penilaian UPT untuk implementasi program PPABK tahun 2024. Eh, Range nilainya mulai dari 99, ini yang tertinggi, sampai ke 60,5. Jadi ada beberapa UPT yang memang nilainya di bawah 70, mungkin bisa dilihat ya masing-masing. Oke, lanjut. Nah, ini berdasarkan range nilainya. Tertinggi 90, ini ada 18 UPT, kemudian 80 sampai 89,9 ada 11 UPT, 70 sampai 79,9 ini 6 UPT, kemudian di bawah 70 ini ada 5 UPT. Ya, mungkin untuk 5 UPT yang di pelaksanaan pasar ini mungkin nanti bisa eh, lebih meningkatkan kepatuhannya terhadap pedoman. Oke, lanjut. Eh, Bapak Ibu semua, demikian tadi ya evaluasi untuk indikator desa, pasar, dan sekolah. Sebagai penutup untuk target UPT, untuk indikator jumlah jumlah yang diintervensi ini eh, telah tercapai. Tadi beberapa ada yang juga lebih ya untuk sekolah, kemudian untuk desa juga lebih satu desa. Nah, kemudian target UPT yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai pedoman pada tahun 2024 sebesar 88%. Ini sebenarnya semua tercapai ya, karena kalau Bapak Ibu yang mengetahui tools penilaian mandiri untuk UPT terkait program pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha, ini sebenarnya nilainya digabung ya semuanya. Jadi secara rata-rata memang semua udah di atas 70 untuk balai besar dan balai POM. Sebenarnya ada satu lagi eh, kegiatan yang dinilai juga di tools itu, yaitu pendampingan UMKM pangan olahan. Nah, secara umum semua tercapai untuk balai besar balai POM. Ada beberapa loka yang tidak tercapai, tapi untuk balai besar balai POM tercapai semua. Namun tadi ya perlu menjadi perhatian untuk 5 balai besar balai POM 11,9% ini masih di bawah batas nilai untuk program PPABK atau Pasar Pangan Aman berbasis komunitas. Nah, kemudian pada penyusunan Lapkin 2024 ini perlu dilakukan analisis ya kemungkinan ketercapaian terhadap target Renstra 2024 karena ini tahun terakhir ya. Jadi perlu ada analisis 2020 sampai 2024.
Kemudian pembahasan dapat ditekankan pada implementasi setiap tahapan, sampling dan pengujian, juga hasil survei pre dan post untuk pengetahuan sikap dan perilaku yang dilakukan di setiap UPT. Eh, Pada tahun 2025, UPT perlu terus meningkatkan efektivitasnya dan kepatuhannya terhadap pedoman atau juknis yang telah didesain untuk implementasi intervensi keamanan pangan. Eh, karena untuk 2025 ini juga ada beberapa kebijakan ya terkait pemotongan anggaran dan juga ini berpengaruh terhadap target dan tahapan. Untuk 2025 ini eh, kami sekarang lagi mengerjakan review untuk juknis UPT untuk ketiga kalinya. Jadi biasanya sekali aja kita juknis masuk ke ini ya ke terpadu apa kegiatan terpadu pusat balai. Nah, kita kemarin ada pemotongan 50%, kita review lagi juknisnya. Sekarang ada pemotongan lagi, kita review lagi juknisnya. Termasuk mungkin sama dengan UPT kita juga udah ini ya udah diskusi tentang pengurangan target juga. Eh, karena ya tadi anggarannya eh, dipotong ya. Jadi menurut saya untuk 2025 eh, lebih ketat lagi karena potensi audit itu jadi lebih besar ya karena nggak banyak dana yang ada gitu. Kemungkinan besar audit akan secara menyeluruh seperti itu. Jadi perlu benar-benar dilihat ya kepatuhannya terhadap pedoman atau juknis ya supaya tidak jadi temuan. Nah, kemudian PIC kegiatan di Direktorat PMPU di kami ini juga perlu melakukan monitoring secara intensif ya agar di